Halo semuanya, nah kali ini kita akan bahas tentang gimana sih kehidupan sehari sebagai kandidat PhD di Australia. Ya, ini didasarkan dari pengalaman pribadi saya, dan saya adalah Oscar Kanaling, saya dosen di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia, dan juga PhD candidate di University of Newcastle, Australia. Jurusan saya IT, Information Technology, jadi terkait erat dengan yang namanya pemrograman. Nah, pertama-tama adalah bangun pagi. Ya. Jadi saya biasanya bangun jam 8 pagi, dan ini karena videonya diambil pada waktu winter atau musim dingin, maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya mengeset suhu heater. Jadi suhu heaternya saya naikin dulu, karena saya ingin ketika saya beraktivitas, hangat ruangannya. Setelah itu di 8.15 saya mulai bekerja. Ya. Nah, karena tadi information technology, IT, ya berarti kerjaannya juga nggak jauh-jauh dari bikin kode program. Nah, ini tampilan yang saya lihat tiap pagi biasanya ketika membuat kode program. Ya, kebetulan pada waktu itu saya lagi mendesain aplikasi untuk deteksi kesamaan kode program. Jadi ini untuk mengecek plagiarisme, tapi di ranah pemrograman. Nah, ini lagi cek tampilan UI-nya, gitu ya. Lalu mengecek apakah semua fungsionalitasnya jalan atau tidak. Setelah itu sekitar jam 10 saya mulai mandi. Jadi ini cukup beda dengan mungkin ada juga beberapa yang mandi dulu baru bisa kerja. Kalau saya tipikalnya kerja dulu baru mandi. Harapannya apa? Harapannya supaya nanti kalau habis mandi fresh lagi dan bisa kerja lagi gitu. Setelah itu 10.15 sarapan, jadi supaya perutnya tidak kosong dan tetap bisa bekerja. Kebetulan selama di Australia sarapan saya mulai beralih ke yang manis gitu ya. Jadi ini sereal dan susu. Kalau di Indonesia biasanya sarapannya tipikalnya asin, yaitu bubur ayam. Tapi karena di sini nggak ada, ya sudah ikuti tradisi yang ada saja. Jam 10.30 ini meeting mingguan dengan pembimbing. Meetingnya via Zoom. Dan kebetulan untuk meeting ini semua anak bimbingannya dikumpulkan di satu meeting. Jadi kita tidak ada meeting personal, kita langsung satu grup. Tujuannya apa? Supaya bisa saling membantu kalau memang ada masalah. Setelah itu jam 11, saya mulai kerjaan part-time. Nah, kerjaan part-time ini dapat uang tambahan lagi, jadi lumayan buat uang jajan gitu ya. Kerjanya ngapain? Kerjanya ini adalah alokasi kode publikasi. Jadi saya dikasih kumpulan publikasi, lalu saya diminta untuk isi kode publikasinya apa aja. Kode publikasi ini mirip sama keyword. Jadi caranya adalah kita harus baca judulnya, kita baca abstraknya, lalu kita tentukan kira-kira kode publikasinya seperti apa. Nah, kode publikasinya itu masalahnya adalah sangat detail. Itu didasarkan dari Australian and New Zealand Standard Research Classification. Dan itu tidak sekedar per bidang. Jadi nggak cuma sekedar, oh apakah ini bidang IT, apakah ini bidang chemical engineering, tapi dia lebih detail. Sebagai contoh, kita tahu mungkin kalau orang IT tahu yang namanya machine learning atau pembelajaran mesin. Itu kodenya masih dianggap general. Ada lagi kode-kode yang lebih detailnya, seperti neural network, reinforcement learning, deep learning, dan yang harus di-assign adalah kode-kode yang sedetail itu. Jadi kita nggak boleh cuma bilang machine learning, tapi kita harus bilang yang lebih detailnya. Tantangan kedua adalah bidangnya tidak selalu bidang kita. Jadi saya tidak selamanya selalu dapat bidang IT. Kadang saya dapat bidang electrical engineering, chemical engineering, bahkan dapat kadang-kadang bidangnya adalah lingkungan hidup. Jadi sangat bervariasi. Dan saya perlu belajar terminologi-terminologi mereka seperti apa, istilah-istilahnya seperti apa, baru saya bisa mengassign kodenya. Jam 12 mulai yang namanya masak nasi. Ya. Jadi ini pakai rice cooker warisan teman saya, jadi dia sudah pulang duluan, dan ini dikasih ke saya. Dan saya juga masak lauk. Kebetulan waktu itu lagi sibuk, jadi lauknya adalah lauk yang gampang-gampang aja. Jadi ini ayamnya tinggal dimasukin ke oven, selesai. Gitu. Ya sebenarnya kalau di hari-hari tertentu saya kadang-kadang masaknya lebih ribet juga. Kayak ini ovennya sudah cukup tua, tapi masih berfungsi, jadi masih dipakai.
Setelah itu biasanya saya tunggu sekitar 15 menit untuk supaya dia masak dan langsung bisa dimakan. Ini tampilan makan siangnya yang sudah jadi. Jadi ada nasi, ada ayam, ada juga rumput laut, dan juga ada jus. Jadi ya cukup sehat lah. Jam 1, saya mengikuti yang namanya Simposium Internasional PPI Dunia 2021. Jadi PPI Dunia itu apa? Ini adalah organisasi yang menaungi diaspora Indonesia di dunia. Kebetulan di kepengurusan tahun lalu, tahun 2020-2021, saya dipercaya sebagai Wakil Direktur 3, Direktorat Penelitian dan Kajian. Nah, Simposium Internasional ini adalah acara penutupannya. Jadi biasanya mereka sudah beres kerja setahun, nah di sini mereka bikin acara untuk mengalihkan kepemimpinan ke kepemimpinan baru. Nah, di sini juga biasanya mengundang banyak menteri-menteri, ya, dan juga ada diseminasi. Jadi kayak diseminasi apa saja yang dilakukan selama 1 tahun, termasuk juga bidang risetnya. Jadi kita juga ada pembahasan terkait dengan topik Indonesia dan sebagainya. Nah, di jam 5 sore, saya mulai yang namanya olahraga. Nah, kebetulan kalau di sini olahraganya adalah jogging. Tapi kadang di beberapa hari lain juga saya olahraganya model-model kayak sit up, push up, plank, dan sebagainya. Jam 6, mulai makan malam lagi. Ya, karena hari itu juga kebetulan lagi cukup sibuk, jadi makan malamnya juga yang simple, yaitu pizza. Jadi pizzanya tinggal dimasukin di oven, lalu tinggal ditunggu. Setelah itu tinggal dimakan. Ya. Jam 7 mulai kerja lagi, nah, tapi kali ini kerjanya beda. Jadi kerjaannya adalah untuk mengecek sistem web yang saya bikin. Jadi PhD saya bikin aplikasi, ada aplikasi desktop 1, ada juga aplikasi web. Kebetulan di aplikasi web ini saya baru nambahin fitur baru, jadi saya pengen ngecek apakah fiturnya berjalan dengan sempurna atau tidak. Jam 9 biasanya sudah selesai bekerja, ya, dan sudah mulai tutup laptop. Jadi waktu itu biasanya sudah mulai waktu untuk istirahat, ya biasanya untuk chatting, browsing, dan sebagainya. Jam 12 biasanya saya mulai tidur, ya. Jadi tidur jam 12, bangunnya jam 8. Ya seperti itu gambaran sehari kehidupan PhD, ya. Ya mungkin bisa jadi ya bantuan juga kalau mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk PhD, jadi mereka tahu juga, oh ya kira-kira nanti kalau jadi PhD seperti ini. Tapi perlu diingat, ini kehidupan sehari bagi yang belum menikah dan punya anak, ya. Mungkin kalau sudah menikah dan punya anak, beda kasus. Karena mereka juga harus mengurus anaknya, gitu kan. Mungkin antar ke sekolah dan sebagainya. Dan pasti itu lebih complicated. Terima kasih.